Oke, untuk materi kedua itu mengenai pneumonia ya. Farmakoterapi pneumonia. Ya, pneumonia ya. Pneumonia itu merupakan infeksi yang terjadi pada ujung bronkiol ya, ujung dari bronkus ya, ujung dari saluran nafas yang mengarah ke paru-paru ya. Jadi bronkus kan ada dua ya, ada dua yang bercabang ke paru-paru kiri dan paru-paru kanan itu di ujungnya. Dan bisa juga terjadi pada alveoli. Alveoli itu bagian yang ada di dalam paru-paru sendiri, semacam gelembung yang ada di paru-paru. Dan penyebabnya itu ada beberapa ya, yaitu bakteri ya, jamur ya, kemudian virus dan parasit. Jadi penyebabnya ada 4 ya. Bisa bakteri ya, bisa jamur, bisa virus dan bisa parasit. Tapi yang umum itu bakteri ya, bakteri atau virus ya yang banyak terjadi itu bakteri ya. Yang nanti akan kita bahas itu bakteri ya. Fokus di bakteri maksudnya. Kemudian pneumonia sendiri itu adalah termasuk penyakit yang mematikan ya, cukup mematikan ya. Karena apa? Karena penyakit ini adalah penyebab kematian tertinggi pada balita dan bayi, serta menjadi penyebab penyakit umum terbanyak. Jadi maka pada kita bisa melihat bahwa sebenarnya untuk mengantisipasi itu divaksin ya, dilakukan vaksinasi ya, untuk pneumonia ini. Karena memang kalau tidak divaksin mungkin dikhawatirkan akan akan berakibat fatal ya. Tetapi kan kalau vaksin itu kan hanya untuk virus ya. Kalau penyebabnya bakteri memang nggak bisa ya. Bakteri kan nggak bisa. Infeksi bakteri itu nggak bisa diantisipasi dengan vaksin ya. Yang bisa diantisipasi dengan vaksin adalah infeksi virus ya. Kemudian jika pasien itu usianya muda ya, pasien yang usianya muda itu apa namanya itu? Jika pasien itu usianya muda maka manifestasinya kliniknya itu berat ya. Artinya parah ya. Jadi terjadi kejadiannya sangat parah ya. Juga jika usianya itu tua ya, maksudnya tua itu geriatri ya, atau umurnya di atas 65 tahun ya. Jadi jika maksudnya itu jika ada orang terkena pneumonia ya, kemudian usianya itu di atas 65 tahun ya, atau mungkin usianya masih muda ya, di bawah 5 tahun ya, itu bisa menimbulkan gejala yang berat ya, atau manifestasinya klinik itu berat. Kemudian tanda dan gejala pneumonia. Tanda dan gejala pneumonia yang pertama adalah demam. Ya. Yang pertama adalah demam, dan yang kedua adalah tachypnea. Ya. Jadi napasnya itu sesak ya. Dan yang ketiga takikardi. Takikardi ini adalah gejala yang kaitannya dengan kardiovaskuler ya. Takikardi ya. Takikardi ini artinya adalah denyut jantungnya ya. Setiap menit itu lebih dari 100. Jadi normalnya orang itu kalau denyut jantungnya itu antara sekitar 70 sampai 100 itu normal ya. Kemudian kalau di bawah 70 ya, mungkin di bawah 60 itu namanya itu bradikardi ya, terlalu pelan denyut jantung. Kalau terlalu cepat itu takikardi, kalau terlalu pelan itu bradikardi. Lah pneumonia itu menyebabkan orangnya itu menjadi takikardi ya. Istilahnya itu deg-degan, jadi cepat sekali denyut jantungnya. Sekitar lebih dari 100 denyutan setiap menit. Kemudian batuk ya. Tapi batuknya ini adalah batuk yang produktif ya. Artinya batuk produktif itu batuk yang berdahak. Kemudian yang ketiga, terjadi perubahan pada sputum ya, atau cairan pada paru-parunya itu terjadi perubahan karakter ya. Baik jumlah maupun karakteristiknya, sifatnya. Jadi sputum itu ya sebenarnya mirip dahak ya, tapi di beberapa tempat ya di paru-paru ya itu ada juga sputumnya ya. Kemudian nyeri, ya, merasa nyeri.
nyeri dada ya. Jadi seperti itu. Nah, tadi udah saya singgung kalau pneumonia itu penyebabnya bakteri atau virus ya. Dia juga mikoplasma, chlamydia dan jamur. Jadi ini apa namanya itu? Yang banyak itu ya bakteri ya, yang paling banyak bakteri ya, atau virus ya, yang paling umum ya. Dan nanti pembahasannya lebih masuk ke sana ya, karena katanya dengan antibiotik. Kalau bakteri itu katanya dengan antibiotik. Kemudian jika sebabnya itu oleh virus, ya, itu banyak dijumpai pada pasien yang imunokompromis. Ya. Imunokompromis itu artinya pasien itu mempunyai penyakit penyerta, penyakit kronis penyerta, misalnya diabetes ya, atau penyakit kardiovaskular yang lain, misalnya hipertensi. Itu namanya imunokompromis, di mana penyakit-penyakit tersebut menyebabkan bisa menyebabkan penurunan daya tahan tubuh, ya, terutama pada diabetes ya, misalnya contoh ya. Nah, kalau daya tahan tubuhnya menurun itu otomatis virusnya gampang masuk ya. Jadi imunokompromis itu sekarang sangat istilah yang sangat terkenal ya, karena ada pandemi COVID ya, di mana orang yang imunokompromis ya gampang sekali terkena COVID. Atau dengan kata lain yang lebih sederhana, orang-orang yang imunokompromis ya, yang mengalami penyakit-penyakit kronik ya, misalnya diabetes, itu mudah sekali terserang virus apapun itu ya, tidak hanya virus pneumonia, tidak hanya COVID, influenza dan sebagainya. Kemudian bayi dan anak-anak. Jadi virus itu gampang menyerang bayi dan anak-anak ya. Nah, beberapa penyakit virus memang gampang menyerang manula ya, seperti COVID atau corona itu gampang menyerang manula ya, sehingga manula itu adalah orang yang berisiko ya. Kemudian jenis-jenis virusnya itu adalah virus-virus saluran nafas ya, seperti apa namanya itu, influenza ya, virus influenza. Jadi virus influenza itu tidak hanya menyebabkan influenza ya, tapi juga bisa menyebabkan pneumonia ya. Tergantung yang diserang bagian yang mana ya, dan prosesnya seperti apa. Kemudian para influenza ya. Kemudian virus adenovirus. Jadi ada beberapa virus yang menyebabkan infeksi dan menyebabkan penyakit pneumonia. Jadi kalau kita lihat secara umum ya, penyebab utama dari pneumonia itu sebenarnya adalah virus dan bakteri sebenarnya yang lebih banyak dikaji dalam klinik atau medis ya. Kemudian ditinjau dari asalnya ya, asal kumannya ya, asal bakterinya ya, asal virus atau asal kuman, maka pneumonia itu dibagi menjadi 3. Yang tujuannya agar nanti dalam pengobatan itu bisa dipilah-pilah ya. Kalau penyebabnya ini, obatnya ini. Kalau penyebabnya dari sini, obatnya ini. Jadi kita bisa milah-milah. Kemudian ada tiga jenis ya. Tadi sudah saya sampaikan ada 3 jenis. Yang pertama adalah CAP ya. CAP itu Community ya, Acquired Pneumonia. Community itu sosial masyarakat ya. Acquired itu didapatkan ya. Pneumonia itu pneumonia. Jadi intinya kalau diterjemahkan itu sebenarnya pneumonia ini disebabkan di tempat yang di luar rumah sakit ya, atau panti jompo atau di luar rumah sakit. Jadi penekanannya kalau CAP itu adalah pneumonia yang terjadi yang didapat oleh orang yang komanya itu berasal dari luar rumah sakit. Nah, bakteri yang menyebabkan CAP adalah Streptococcus. Namanya Streptococcus pneumoniae. Itu kalau bakteri. Kalau virus itu influenza. Hemophilus influenzae. Ini bakteri semuanya. Jadi kalau penyebabnya itu kalau jenisnya itu CAP, ya, Community Acquired Pneumonia, maka penyebabnya adalah bakteri Streptococcus pneumonia dan bakteri Hemophilus influenzae. Dan yang kedua, itu jenis yang lain adalah nosocomial pneumonia. Nosocomial itu kan infeksi di rumah sakit ya. Jadi nosocomial itu infeksi di rumah sakit. Jadi artinya orang itu waktu berada di rumah sakit ya, entah dia itu sakit, mondok atau mungkin dia sedang menunggu keluarganya di sana ya, kemudian sakit, itu berarti dia terkena
terinfeksi nosokomial ya, kena infeksi nosokomial. Makanya di rumah sakit itu memang ada larangannya kalau anak kecil di bawah 12 tahun tidak boleh berkunjung, itu memang tujuannya agar tidak terkena infeksi nosokomial ya, infeksi yang disebabkan oleh bakteri-bakteri yang berada di rumah sakit ya. Nah, infeksi nosokomial itu sangat berbahaya. Kenapa? Karena bakteri itu pada umumnya sudah kebal terhadap antibiotik, sudah resisten terhadap antibiotik. Jadi makanya benar-benar harus dihindari ya. Jadi kalau sudah bakteri sudah kebal kan susah menanganinya ya. Antibiotiknya jadi sulit ya, mungkin antibiotiknya mahal ya dan sebagainya. Ini jenis kedua ya, namanya nosocomial pneumonia. Dan jenis yang ketiga namanya pneumonia aspirasi. Merupakan pneumonia yang disebabkan oleh aspirasi sekret orofaringeal dan cairan lambung. Jadi maksudnya ada cairan ya yang masuk ke dalam paru-paru ya, kemudian entah sebabnya karena apa ya, kemudian menyebabkan infeksi ya. Nah, ini biasanya terjadi karena pasien mengalami depresi, mengalami sakit depresi ya. Atau pasien yang mengalami gangguan refleks menelan. Jadi dia itu menelan nggak bisa ya. Karena dia menelan nggak bisa ya otomatis menelan kan tujuannya agar masuk ke dalam saluran cerna ya. Kalau nggak bisa menelan ya nanti nggak masuk ke saluran cerna ya, makanannya malah masuk ke paru-paru ya. Ada yang masuk ke saluran cerna, ada yang masuk ke paru-paru ya. Jadi itu apa namanya pneumonia aspirasi. Kemudian bagaimana cara menegakkan diagnosisnya ya. Penegakan diagnosis ini sangat perlu ya. Kenapa? Karena ini termasuk infeksi yang mematikan ya. Jadi perlu penegakan diagnosis yang memang sistematik ya. Yang pertama adalah dilakukan cek darah ya. Jadi atau kultur darah. Jadi maksudnya itu dilakukan deteksi sebenarnya jenisnya itu kumannya apa gitu ya. Namanya kultur ya. Di rumah sakit itu kalau ada istilah kultur ya, itu berarti dia akan dicek jenis kumannya itu apa. Dan ini tidak semua rumah sakit itu bisa melakukan kultur ya. Tidak semua rumah sakit mampu melakukan kultur. Mungkin hanya rumah sakit tipe A atau tipe B. Makanya kalau dokter minta kultur darah ya itu biasanya dibawa ke laboratorium ya. Yang tidak ada di rumah sakit tersebut. Kultur darah itu punya kelemahan, itu prosesnya lama ya. Bisa beberapa hari ya karena bakteri harus ditanam ya, ditumbuhkan ya. Mungkin lebih dari sehari 2 hari. Sehingga kadang-kadang dokternya tidak mau ya karena terlalu lama ya, pasien dibiarkan terlalu lama, sakit tidak dikasih antibiotik, makanya biasanya dokter akan memberikan antibiotik dulu ya tanpa menunggu kultur. Kemudian untuk penguat itu dengan ronsen ya, dengan ronsen. Nah ini ronsen ini kan apa namanya itu bisa dibaca ya, kalau yang baca itu biasanya ahli radiologi ya. Tapi ronsen itu sifatnya memastikan ya, diagnosisnya dan tidak bisa mendeteksi termasuk kumannya itu kuman apa. Apakah termasuk Streptococcus, apa termasuk Haemophilus influenza, enggak tahu. Jadi sifatnya itu penunjang, ya, lebih menguatkan daripada kultur tadi. Dan yang ketiga, cek leukosit. Leukositnya itu dicek. Ya. Jadi leukosit itu adalah bagian dari sel darah ya, di mana kalau orangnya mengalami infeksi, jumlahnya itu akan naik. Ya. Biasanya itu paling 12.000 itu bisa jadi 16.000. Leukosit itu kalau normal kan jumlahnya 4.000 sampai 12.000, tapi kalau terkena infeksi naik jumlahnya. Bisa lebih dari 12.000. Kalau infeksinya berat bisa lebih dari 15.000. Tergantung ya. Apa namanya itu? Kondisi pasiennya. Nah, leukosit ini juga nggak bisa mendeteksi kuman ya, tapi dia nggak bisa mendeteksi jenis kuman, tapi dia bisa digunakan untuk diagnosis bahwa seorang itu terkena apa namanya infeksi bakteri ya, atau infeksi virus ya. Dan faktor risikonya itu yang pertama adalah usia tua, usia lanjut yaitu di atas 65 tahun ya. Seperti tadi ya, seperti tonsilitis ya. Kemudian seperti apa namanya itu usia muda seperti tonsilitis. Jadi kalau tonsilitis itu kan usia muda. Jadi kalau ini usia tua dan atau usia muda ya.
Usia tua itu di atas 65, usia muda, anak-anak itu ya sekitar di bawah 5 tahun. Itu gampang sekali terkena pneumonia. Dan merokok ya, merokok itu dipandang sebagai penyebab karena memang asapnya udah masuk ke paru-paru ya. Bisa jadi merokok itu merokok pasif ya, tidak hanya merokok aktif. Kemudian adanya penyakit paru yang menyertai mereka terkena TBC, ya. Terkena penyakit TBC, tuberkulosis, ya. Atau mungkin bronkitis, itu kan penyakit paru-paru juga. Itu penyakit penyerta yang bisa menyebabkan orangnya gampang sekali terkena pneumonia. Kemudian imunokompromis, ya tadi sudah saya singgung imunokompromis, ya. Jadi imunokompromis itu adalah sesuatu yang menyebabkan daya tahan tubuhnya itu menurun, ya, misalnya penyakit kronis, ya. Misalnya diabetes tadi sudah saya singgung ya waktu membahas tonsilitis, ya. Atau pemberian obat-obat yang menekan daya tahan tubuh atau imunosupresif, ya, obat-obat yang menekan daya tahan tubuh atau imunosupresif, ya, misalnya dexamethasone, ya tadi sudah saya singgung ya. Obat-obat kortikosteroid yang untuk pengobatan tonsil itu ya tadi banyak ya, ada 5 ya, prednison, prednisolon, dexamethasone, metilprednisolon, dan triamcinolon. Dan yang terakhir adalah perubahan kesadaran. Jadi jika ada orang terjadi perubahan kesadaran ya, itu merupakan faktor risiko ya. Misalnya terutama untuk terkena penyakit pneumonia aspirasi. Jadi kalau maksudnya begini, kalau orang itu nggak sadar ya, kemungkinan dia mudah mengalami aspirasi ya. Jadi cairannya masuk ke dalam paru-paru ya, karena memang tidak bisa mengontrol bagaimana dia